Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Bab kedua di dalam kitab Jurumiyah adalah babul i'rab. Apa tuh i'rab? Ya, kalau definisi yang panjangnya ini. I'rab adalah taghyir, adalah perubahan awakhiril kalimi, akhir kalimat. Kalim itu jama dari kalimah, kalimatun, kalimatani, kalimun. Kenapa perubahan di akhir kalimat ini terjadi? Liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Karena ada ikhtilaf, ada perbedaan amil. Apa itu amil? Amil ini sesuatu yang memiliki amal. Itu amil namanya. Apa memang amalnya? Kadang ada yang merofakkan, itu amil rofa berarti. Ada yang menasobkan, berarti amil nasob. Ada yang menjarkan, berarti amil jar. Ada juga yang menjazmkan, itu amil jazm namanya. Ada khilati 'alaiha yang masuk kepadanya, kepada kalimat tersebut, kalim tersebut, lafzon atau takdiron, baik itu perubahannya secara lafaz, artinya apa? Dilafazkan perubahannya. Yang tadinya zaidun jadi zaidan, nah, itu namanya perubahannya terlafazkan. Au takdiron atau perkiraan. Nah, ini berarti perubahan ada tetapi tidak terlafazkan. Misalkan qoma Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Musa semua tuh tak ada perubahan, tetapi pada hakikatnya itu ada terjadi perubahan. Nah, ini i'rab itu di sini pembagiannya waqsamu arbaatun, pembagiannya ada 4. Jadi kita langsung ke jenis atau ke pembagian i'rabnya saja kalau bingung dengan definisi i'rabnya. Karena ini yang paling penting. Jadi ada raf'un, nasbun, khafdun dan jazmun. Apa ini namanya? Ini namanya pembagian i'rab. Berarti ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab khafad, ada i'rab jazm. Apa yang bisa ditunjuk daripada i'rab rafa? Kita lihat tandanya. Nah, rafa ini tandanya dhammah dan ini tanda asal. Apakah ada yang lain? Ada tentu. Tetapi ini asal dhammah ya. Jadi kalau ada dhammah misalkan nih, taghiru, berarti ini i'rab rafa nih. Ya, karena dhammah. Ya. Adapun nanti yang menyebabkan ini marfu, ya, yang menyebabkan marfu, yang menyebabkan terrafa'kan, ini nanti pembahasan lain. Yang jelas ini dhammah adalah tanda daripada i'rab rafa. Kemudian nasab, fathah, ini tanda asal. Ya, jadi kalau ada kalimat yang ujungnya fathah, berarti itu i'rabnya i'rab nasab. Ya, adapun yang menyebabkan dia mansub, ya ternasobkan, nah itu nanti pembahasan lain. Khafad kasroh ini tanda asal, kemudian jazm sukun. Nah, ini tanda asal ya. Ya, kalau ada kasroh berarti i'rabnya i'rab khafad. Nah, adapun yang menyebabkan dia khafad, yang menyebabkan dia makhfud atau yang menyebabkan dia majrur, itu nanti pembahasan lain. Jazm sukun. Ya, jadi kalau ada kalimat, nah ini di fi'il, ini fi'il mudhari', kalau ujungnya sukun, maka i'rab tersebut maka kalimat tersebut i'rabnya i'rab jazm. Adapun yang menyebabkan jazm yaitu pembahasan lain. Nah, itu pembahasannya amil, berarti ada amil yang menjazmkan, ada amil yang mengkhafadkan, ada amil yang menasabkan, ada amil yang merofakkan. Adapun dhammah, fathah, kasrah, sukun ini tandanya ya. Kemudian kita sudah membahas kalimat isim, fi'il dan huruf. Isim, fi'il dan huruf. Nah, kenapa di sini tak ada huruf? Karena huruf itu tidak menerima i'rab. Jadi huruf itu mabni, bina dia. Ya, bina. Sehingga tidak dimasukkan ke dalam pembahasan di babul i'rab ini. Pun ini fi'il yang dimaksud nanti fi'il mudhari' saja. Kita lihat dulu. Isim ini bisa menerima i'rab apa saja? Pertama, dia bisa menerima i'rab rafa. Berarti isim ada yang ujungnya dhammah. Kemudian isim bisa menerima i'rab nasab, berarti isim ada yang ujungnya fathah. Dan isim juga bisa menerima i'rab khafad, berarti isim ada yang ujungnya kasroh. Apa contoh? Nah, ini dia. Isim marfu misalkan qoma zaidun. Mana isim zaidun?
Nah, ini dhammah, berarti Zaidun ini i'rabnya rafa. Ya, apa yang menyebabkan dia i'rab rafa? Nah, ini pembahasan lain, yaitu ada amil yang merofakkan dia. Nah, belum kita bahas. Kemudian isim mansub itu Zaidan. Zaidan nih isim ujungnya fathah. Berarti ini Zaidan ini kalimat i'rabnya i'rab nasab. Apa yang menyebabkan i'rab nasab? Nah, ini pembahasan lain. Yaitu nanti ada amil yang menasabkan. Kemudian marartu bi Zaidin. Zaidin ini isim kemudian kasrah, maka Zaidin ini i'rabnya i'rab khafad. Nah, ini dia. Jadi isim ada yang i'rab rafa, ada yang i'rab nasab, ada yang i'rab khafad. Dan tak ada isim itu yang i'rab jazm, berarti isim tidak ada yang ujungnya sukun. Kemudian fiil di sini, yang kedua fiil, ya, fiil di sini maksudnya fiil mudhari, ya. Fiil yang dimaksud adalah fiil mudhari. Adapun fiil madhi dan amr keduanya mabni, sehingga tak ada fiil madhi itu i'rab rafa, i'rab nasab, tidak ada. Pun dengan amr tak ada. Ya, jadi yang dimaksud fiil di sini adalah fiil mudhari. Nah, fiil mudhari ini bisa dia menerima i'rab rafa, berarti ada fiil mudhari yang ujungnya dhammah. Bisa juga menerima i'rab nasab, berarti fiil mudhari ada yang ujungnya fathah, dan juga bisa menerima i'rab sukun, berarti ada fiil mudhari yang ujungnya i'rab jazm, menerima i'rab jazm, berarti ada fiil mudhari yang ujungnya sukun. Kita lihat contoh, ya. Nah, ini. Ya. Fi'lun marfu, maksudnya fi'lun mudhari marfu, seperti yaqumu Zaidun. Yaqumu ini fi'il mudhari, ujungnya dhammah, berarti i'rabnya i'rab rafa. Kenapa dia i'rabnya rafa yaqumu ini? Nah, itu pembahasan lain. Nanti ada amil yang merofakkan. Fi'lun mansub seperti lan yaquma Zaidun. Yaquma fathah ujungnya, berarti ini fi'il mudhari, i'rabnya i'rab nasab. Ya, fathah. Adapun yang menyebabkan yaquma ini mansub ternasabkan yaitu amil nasab. Kalau di sini udah kelihatan lan, ya. Kemudian fi'lun majzum, ya, yang jazm seperti lam yaqum Zaidun. Zaid tidak berdiri atau belum berdiri. Nah, yaqum ini ujungnya sukun, berarti ini fi'il mudhari i'rabnya i'rab jazm. Nah, begitu ya. Ini baru satu tanda, itu tanda asal. Rafa, dhammah, nasab, fathah, khafad, kasrah, jazm, sukun. Ini masih ada yang lain, ya, dhammah, kemudian ada yang lain, ad-dhammatu, al-waw, al-alif, an-nun. Ini juga sama, ya. Nanti saya berikan rumus-rumus cara menghafalnya biar lebih mudah. Untuk sementara sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ke tanda-tanda i'rab. Ini kan rafa baru satu, dhammah. Nah, nanti ada yang lainnya, nah, ya, tanda-tanda dari setiap i'rab. Pun dengan nasab nanti ada 5, khafad ada 3, jazm ada 2. Nah, nanti kita akan bahas dan juga tempatnya ada di mana saja. Sampai di sini dulu, demikian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.